Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Namun di video kali ini sepertinya kita akan sedikit mengerutkan dahi karena ada request dari teman-teman untuk ngebahas soal tapering ya. Jadi sebelum lanjut ke video, saya mau menginformasikan atau memberitahukan kepada teman-teman boleh skip video ini karena di sini saya yang berbicara itu bukan pakar ekonomi, namun saya berusaha untuk memberikan sharing. Harapannya teman-teman dapat mengerti mengenai tapering ini, dampaknya dan strategi yang akan saya lakukan seperti itu teman-teman. Dan teman-teman apabila ada salah ataupun hal yang butuh dikoreksi, teman-teman boleh langsung saja komen di bawah ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke video. Jadi sebelum kita tahu apa itu tapering, kita harus tahu dulu kenapa tapering ini bisa muncul. Oke, long time ago, bukan teman-teman, itu kayak cerita dongeng ya. Oke, jadi selama beberapa tahun belakangan ini kita tahu semua mengalami krisis akibat benar pandemi COVID-19 teman-teman. Teman-teman ada ngerasa di daerah teman-teman masing-masing, saya ngerasa ya, tapi belakangan ini sudah mulai membaik ya teman-teman ya, syukurlah. Oke, jadi kita balik dulu sebelum ke area di mana waktu masih negara api menyerang. Maksudnya masih COVID menyerang dengan ganas-ganasnya. Semua negara terkena dampaknya. Salah satunya Amerika, teman-teman. Nah, jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi kan otomatis menurun. Benar nggak, teman-teman? Benar. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Nah, salah satunya Bank Sentral atau The Fed itu mencetak uang baru, teman-teman ya. Yuk, ngapain dicetak uang barunya? Nah, uang baru ini digunakan untuk melakukan pembelian surat utang negara, kemudian surat utang swasta mungkin ada ya. Harapannya apa? Harapannya mendapatkan dana segar dari The Fed ini, dari Bank Sentral Amerika ini. Ketika ada dana segar, kita dapat melakukan ekspansi usaha yang harapannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai di sini kira-kira mengerti teman-teman? Jadi diibaratkan karena adanya percetakan uang ini ya teman-teman ya, ada plus ada minusnya. Stimulus yang dilakukan ya, keren sekali bahasanya. Stimulus yang dilakukan ini memang menghambat penurunan ekonomi dan harapannya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Namun pencetakan uang ini berdampak negatif ya, salah satunya adalah ya benar, inflasi, naiknya harga-harga barang. Kok bisa ya? Ini merupakan salah satu dampak dari itu istilahnya pencetakan uang baru ya, yaitu supply yang makin naik. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Oke, ketika saya diberi duit 100.000 ya teman-teman, kemudian saya akan membeli nasi kuning 10 bungkus yang harganya 10.000. Saya datang, mas beli nasi kuningnya ya mas ya, 10.000 kan satu, saya beli 10. Nggak terjadi masalah, benar teman-teman. Tapi ketika saya diberi duit 200.000 dan si Joko diberi 200.000 dan si Dani mungkin diberikan juga 200.000 dan kita barengan beli nasi kuning 10 bungkus padahal stoknya cuma 10 bungkus. Bagaimana teman-teman? Permintaan tuh sangat tinggi, namun karena stok yang terbatas, mau tidak mau ya, mohon maaf di situ minta 10, sana minta 10, dan si NT juga minta 10. Mau tak mau nasi kuningnya saya naikin dari harganya 15.000 ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, duit saya 200.000, nggak masalah, masih ada kembalian 50.000. Kemarin saya beli 100.000 10 bungkus nggak ada kembalian, sekarang 15.000 masih kembalian 50.000, nggak masalah, oke lanjut beli lagi. Jadi terjadi kenaikan harga-harga barang ya teman-teman ya. Tapi ingat, kan masih ada masyarakat menengah ke bawah yang mungkin akan merasakan kesakitan akan kenaikan harga-harga barang ini. Oke. Jadi sampai di mana tadi? Sampai stimulus pembelian dari uang baru, terjadinya inflasi. Oke, ada nangkep benang merahnya. Saya harap nangkep benar ya teman-teman, saya ceritanya seperti ini ya. Semoga harapannya nangkep saja ya. Ini dasar-dasarnya saja. Oke. Nanti kalau mau yang lebih expert mungkin bisa cari pakar ekonominya. Oke. Jadi apakah sudah sekian video ini? Belum teman-teman, belum ya. Belum kita bahas tapering. Oke. Jadi setelah munculnya hal-hal demikian, positif negatifnya ada, dan dilihat perkembangan ekonomi sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Terlihat dari tingkat pengangguran yang sudah berkurang berdasarkan datanya, dan adanya kecenderungan kasus-kasus yang sudah menurun COVID itu, dan adanya pemulihan dari masa resesi, ekonomi sudah membaik. Keputusannya adalah melakukan tapering atau mengurangi stimulus tersebut. Jadi ngerti kan tapering itu apa?
Nah, tapering ini contohnya gini. Mas, minggu ini saya tapering ya. Nasi satu, ayam satu, sama sup jagungnya satu. Itu catering, bukan tapering. Jadi tapering adalah pengurangan stimulus dari awalnya pencetakan uang baru untuk membeli obligasi, membeli surat utang teman-temannya. Dikurangin. Ya, harapannya akan mengerem ekspansi yang tadi gede-gedean sehingga akan menurunkan juga laju inflasi karena duit yang beredar sudah nggak terlalu banyak lagi kan. Tadi kan saya beli ini contoh nih, saya beli 100 juta per bulan 100 juta. Nah sekarang 50 juta. Jadi dana segar yang diterima cuma 50 juta, dari awalnya 100 juta untuk melakukan ekspansi ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit pengurangannya. Harapannya untuk menurunkan inflasi seperti itu teman-teman. Dan salah satu hal lain dari tapering saya baca juga adanya kenaikan suku bunga untuk instrumen investasi seperti salah satunya surat utang mungkin ya teman-teman. Terus dampaknya apa bagi kita investor? Apa yuk? Nah teman-teman, jadi kan kita sudah tahu teman-teman ya, kenapa investor-investor asing sangat tertarik pada Indonesia, apa yang disebut dengan negara berkembang atau emerging market, karena bunga yang ditawarkan itu tinggi, sedangkan bunga yang ditawarkan oleh negara-negara maju cenderungnya rendah teman-teman ya. Bisa aja dia minjem dana di sana kena bunga 0,25%, beli obligasi di Indonesia dapat bunga 7%. Ada selisih spread yang lumayan banyak, kan enak cuannya. Bisa aja seperti itu. Nah, terjadinya tapering ini dan adanya isu-isu untuk kenaikan suku bunga instrumen-instrumen investasi dan sudah memulihnya ekonomi di negeri Amerika Serikat sana, melihat investor asing demikian, kepikiran kan, mending saya balik ke kampung halaman saya, invest balik ke negara saya, membantu berkembangnya negara saya ketimbang saya ke negara orang lain seperti itu. Jadi dampaknya ini teman-teman, keluarnya dana asing dari Indonesia balik ke negara Amerika Serikat. Yung kan nggak ada hubungannya, yung ngomong lo yung sembarang. Nah di sini benang merahnya semakin panjang ya teman-teman ya. Jadi investasi-investasi yang dilakukan oleh investor asing, bayangkan teman-teman jika ditarik dananya, habis nggak teman-teman? Kita balik lagi ke reksadana ya teman-teman. Di sini kita balik ke reksadana. Paling enak tuh contohnya ke reksadana saham. Apabila ada suatu saham ya emiten yang dimana porsi asingnya gede, kemudian dia tarik, dia jual tuh sahamnya, turun sahamnya. Akibatnya apa? NAV reksadana saham itu otomatis turun karena harga saham yang dimilikinya juga turun. Itu merupakan salah satu contohnya saja teman-teman. Jadi efek dari tapering ini, jadi kan ada kan ceritanya ya. Jadi kalau saya bikin drama Korea udah ada ya dari prolognya, kemudian kasus-kasusnya, kemudian selesainya gimana, tamat gitu ya, macam film Squid Game gitu ya teman-teman. Oh enggak. Jadi kita udah tahu kenapa tapering itu muncul, taperingnya terjadi, dan dampaknya pada Indonesia ataupun investor seperti kita. Ya. Jangan salah, 10.000 aja teman-teman investasi di reksadana, teman-teman sudah disebut investor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu dampaknya apabila dana asing keluar, itu salah satunya. Dan teman-teman bayangkan, oh kalau obligasi yang dibeli asing gimana ya kalau dijual ya, itu kan bisa menurunin harga pokok dari obligasi itu ya di pasar sekunder. Benar nggak sih? Ya benar, salah satunya itu, harganya juga menurun teman-teman ya. Jadi volatil banget ya. Paling kerasa itu di saham mungkin ya, saya rasa paling kerasa itu di saham. Oke teman-teman, jadi sudah tahu dampaknya. Terus strategi apa yang harus dilakukan? Nah, menurut pengalaman yang sudah terjadi tahun-tahun lalu teman-teman, biasanya ketika awal dari dampak dari tapering ini memang adanya volatilitas harga dan cenderung menurun teman-teman. Strategi yang saya lakukan, saya tetap santai teman-teman karena saya percaya sama Indonesia. Saya akan tetap fokus melakukan DCA, dan DCA. Apabila harganya menurun dan saya yakin reksadana produknya masih oke, saya akan melakukan DCA, dan DCA. Harapannya karena berdasarkan historis data yang lalu, lambat laun dari tahun ke tahun akan lebih membaik teman-teman, akan lebih naik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini efeknya mungkin bisa dikatakan pertama efek kejut seperti itu teman-teman ya. Tapi ingat, semua yang saya jelaskan ini berdasarkan hasil pembelajaran atau riset pribadi saya. Boleh dipercaya, boleh enggak, apa-apa. Yang pakar yang lebih hebat banyak, tapi
tapi ini berdasarkan sharing saya, harapannya bisa dapat gambaran sedikit. Jadi kalau ditanya tapering, lu tahu nggak tapering apa? Tahu lah, nasi satu, ayam satu, sup jagung satu, kan itu yang si Hyung sebut itu. Nah, ketahuan sudah nonton videonya, jadi sudah terbuka pikirannya, sudah makin pintar. Jadi jangan takut, jangan cemas, karena kita lihat apabila keadaan ekonomi sudah membaik, otomatis semua instrumen investasi seharusnya juga memberikan dampak yang lebih baik atau lebih positif. Ingat kan waktu Maret 2019, April 2019 itu, ya ketika semua pasar saham, semua instrumen apapun itu jatuh, ingat nggak ketika teman-teman jika mulainya di bulan itu, teman-teman sekarang sudah cuan kopos-kopos ya. Jadi kita harus yakin terhadap Indonesia. Buktinya IHSG teman-teman boleh lihat, cek sendiri ya, dari 2019 Maret April itu jatuh dalam banget, dan sekarang posisinya bagaimana? Wow ya, cuan ya bagi yang sudah invest. Selamat. Oke teman-teman, jadi ada yang bingung lagi? Jadi bagi teman-teman yang punya bingung ataupun masih punya pertanyaan, silakan drop saja komen di bawah. Kalau bisa saya jawab, saya berusaha menjawabnya. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf ya, kita sama-sama belajar. Saya akan mencoba mencari sumber yang lebih lengkap lagi. Tapi ini semua saya rangkum berdasarkan sumber-sumber yang saya baca. Sudah banyak sekali, saya bertapa sampai 3 hari 3 malam untuk merampungkan menjadi suatu materi di video ini. Harapannya ini materinya jadi cukup sederhana, dapat diketahui, oh tapering itu ini, oh dampaknya tuh terhadap investor ini, salah satunya ini. Oke, saya akan lebih lihat market bagaimana, karena isu ini sudah mulai hangat dibicarakan ya teman-teman ya. Jadi jangan ngomongin si kakek yang ternyata suhu itu, teman-teman, itu sweet game ya. Kalau isu tapering kayak gini kita juga pelajari ya, ada belajar, ada nikmati itu ya juga, dari apa self reward atau hiburannya juga. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini ya teman-temannya. Saya harap dapat membuka sedikit wawasan sharing-sharing saya mengenai tapering ini. Harapannya ya nggak terlalu bagaimana, karena juga menurut salah satu pakar yang saya baca, dia sudah yakin bahwa dana asing di Indonesia sudah tidak terlalu gede lagi dibandingkan tahun-tahun lalu. Karena sekarang kita semua sudah masyarakat pada umumnya sudah mulai melek investasi, sehingga dana masyarakat Indonesia juga sudah cukup bersaing dengan dana asing. Kemudian juga dari salah satu saya sumber baca, sudah disiapkan oleh BI sendiri langkah-langkah apabila memang tapering terjadi. Mereka sudah siapkan beberapa langkah untuk istilahnya mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah ragu, banyak kok ya. Semua sudah standby. Banyak sekali orang pintar di Indonesia yang sudah menyiapkan strategi-strateginya. Yang kita lakukan adalah fokus melakukan investasi, percaya akan negara kita bakal maju, dan investasi kita akan cuan pada waktunya. Oke, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,